Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul All Quiet on the Western Front yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengangkat kisah penderitaan prajurit muda Jerman di front barat dan kelamnya kehidupan para prajurit muda di parit pertahanan ketika bertugas di front barat di Perang Dunia Pertama. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Berlatar pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pertempuran sedang berlangsung. Pasukan Jerman bertempur melawan pasukan Prancis untuk merebut wilayah kekuasaan. Salah satu tentara Jerman bernama Henry tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran itu, tentara Jerman yang masih hidup diperintahkan mengumpulkan mayat-mayat tentara Jerman yang gugur dalam pertempuran. Mereka mengambil seragam-seragam tentara yang sudah tewas. Seragam yang sudah terkumpul kemudian dicuci dan dijahit kembali untuk diberikan ke para tentara baru. Tahun 1917 memasuki perang tahun ketiga. Di Jerman Utara, seorang pemuda bernama Paul Baumer mendaftar menjadi tentara Jerman bersama teman-temannya. Paul mendaftar menjadi tentara Jerman tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bahkan, Paul memalsukan tanda tangan orang tuanya di formulir pendaftaran. Setelah mendaftar, Paul dan para pemuda lainnya diberikan pengarahan dan motivasi. Mereka semua diminta untuk membuktikan kalau mereka pantas mengenakan seragam tentara Jerman. Sie werden sich als würdige Träger dieser Uniform erweisen. Ich bin mir sicher, dass ich die meisten von Ihnen hier in der Heimat bald wiedersehen werde. Nun endlich auf Paris marschieren! Ja! Paul dan teman-temannya diterima menjadi tentara Jerman. Mereka tergabung di resimen infanteri cadangan. Paul mendapat seragam Henry yang sudah tewas di pertempuran sebelumnya. Paul dan teman-temannya sangat bangga menjadi tentara Jerman, karena menurut mereka jika mereka menjadi seorang prajurit, mereka bisa dengan mudah mendekati wanita. Setelah berseragam lengkap, Paul dan para tentara muda diberangkatkan ke medan pertempuran. Willkommen im Reserve-Infanterie-Regiment 78. Meine Herren, Sie kämpfen in einem absoluten Drecksloch. Haben wir uns verstanden? Ketika hampir sampai di garis depan, rombongan Paul diminta untuk turun dari truk, karena truk itu akan digunakan untuk membawa prajurit yang terluka kembali ke markas. Paul dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka sempat mendapat serangan bom gas dari pihak musuh. Mau tidak mau, mereka harus menggunakan masker gas untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke garis depan front barat yang saat itu sedang terjadi pertempuran. In einer Reihe! Marsch! Hujan turun sangat deras ketika mereka sampai di parit pertahanan. Di tengah pertempuran, para tentara muda diperintahkan menguras parit agar tidak banjir. Malam harinya, Paul bersama temannya yang bernama Krop ditugaskan untuk berjaga di parit pertahanan. Ketika sedang berjaga, dari arah depan Paul melihat ada pergerakan tentara Prancis. Ketika Paul menembak, Paul mendapat tembakan balasan dan mengenai helmnya. Tidak lama kemudian, pasukan Prancis menembakkan pistol suar. Ternyata suar itu adalah tanda untuk melancarkan serangan artileri ke parit pertahanan Jerman.
Karena serangan itu, tentara Jerman terpaksa berlindung di dalam bunker. Di dalam bunker, teman Paul yang bernama Ludwig merasa ketakutan dan ingin segera pulang. Mereka terus digempur dengan serangan artileri hingga bunker itu rubuh. Keesokan harinya, Paul ditemukan oleh teman-temannya di balik tumpukan kayu dan masih selamat. Banyak tentara Jerman yang terluka dan tewas karena serangan sebelumnya. Karena Paul tidak terluka, Paul ditugaskan untuk mengumpulkan tanda pengenal para prajurit yang sudah tewas. Paul mulai mengambil tanda pengenal para prajurit yang tewas satu persatu. Hingga akhirnya Paul menemukan Ludwig yang sudah tewas akibat serangan sebelumnya. (7 November tahun 1918 di markas komando tentara tertinggi Jerman. Berdasarkan data nama-nama prajurit yang gugur, para perwira terkejut mengetahui kalau mereka sudah kehilangan lebih dari 40.000 tentaranya dalam beberapa pekan terakhir. Sementara di wilayah okupasi Prancis, Paul bersama seorang veteran bernama Kat mendatangi sebuah peternakan untuk mencuri hewan ternak. Kat masuk seorang diri ke peternakan tersebut sementara Paul berjaga di luar. Tidak berselang lama, Kat berhasil mendapatkan seekor angsa. Cut! Sesampainya di camp, mereka memasak angsa itu. Paul dan teman-temannya merasa sangat senang karena mereka bisa makan daging yang sangat enak di tengah peperangan. Setelah makan, mereka bersantai dan saling berbincang. Mereka membicarakan rencana mereka masing-masing jika perang telah usai. Setelah bersantai, Kat mengambil surat kiriman dari istrinya. Karena Kat tidak bisa membaca, Kat meminta tolong ke Paul untuk membacakan surat itu. Surat itu berisi ungkapan rindu istri Kat dan harapannya agar Kat bisa kembali pulang dengan selamat. Fall mir also auf den letzten Meter nicht um. Sei geküsst von deiner Kuh. Wiedersehen. Ist langweilig. Geht das hier denn endlich wieder los? Keesokan harinya, Paul dan teman-temannya ditugaskan untuk berpatroli. Ketika berpatroli, mereka menemukan gudang senjata. Tapi mereka semua terkejut karena mereka melihat banyak mayat tentara Jerman di gudang tersebut. Para tentara Jerman itu diduga tewas karena serangan gas beracun. Haben die Masken zu früh abgenommen. Verdammte Kinder. Ja, bald ist Deutschland leer. Malam harinya, ketika sedang tidur, seluruh resimen tiba-tiba ditugaskan bergerak maju ke garis depan. Semua prajurit pun bergerak menuju parit pertahanan bersiap untuk bertempur. Di tempat lain, ketua delegasi Jerman bernama Matthias mencoba berdamai dengan pihak Prancis atas nama kemanusiaan. Matthias meminta pihak Prancis segera menyepakati gencatan senjata, karena menurut Matthias, mereka hanya berperang untuk memperebutkan wilayah yang sangat kecil, tapi memakan korban jiwa yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Pihak Prancis pun setuju, tapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Jerman. Perang akan terus berlanjut sampai Jerman sepakat dengan syarat-syarat tersebut. Sementara di medan pertempuran, pasukan Jerman mulai bergerak maju menyerang parit pertahanan Prancis.
Jerman berhasil merebut parit pertama pertahanan Prancis. Paul dan teman-temannya juga sempat memakan makanan tentara Prancis di parit pertahanan. Tapi tidak berselang lama, bala bantuan Prancis datang dengan kendaraan lapis baja. Tentara Jerman mencoba menembaki kendaraan lapis baja tersebut, tapi usaha mereka sia-sia. Pasukan Jerman terpaksa harus mundur ketika bala bantuan Prancis mulai menyerang. Banyak tentara Jerman yang tewas ketika mereka bergerak mundur. Paul juga sempat terkena ledakan dari serangan kendaraan lapis baja. Dari kejauhan, Paul melihat temannya yang bernama Albert dibakar oleh tentara Prancis. Paul berhasil kembali ke parit pertahanan Jerman. Kemudian Paul mengambil beberapa amunisi dan kembali bergerak. Sementara di tempat lain, Matthias bersama perwira Jerman lainnya masih berdebat tentang keinginan Matthias mengakhiri perang. Beberapa perwira tidak setuju, tapi Matthias tetap meminta anak buahnya untuk mengirim salinan tuntutan sekutu ke markas pusat. Bitte besorgen Sie ein paar Abdrucke der alliierten Bedingungen und telegrafieren Sie ins Hauptquartier. Wir werden nun die Suppe auslöffeln, die Sie und Ihre Feldherren. Di medan pertempuran, ketika akan mundur dari garis depan, pasukan Jerman diserang dari udara. Paul terpaksa berlindung di sebuah lubang menghindari serangan udara Prancis. Tapi dari arah belakang, satu tentara Prancis sudah membidik Paul. Beruntung tentara Prancis itu terkena ledakan dan terjatuh. Paul segera bergerak berupaya membunuh tentara Prancis itu dengan belatinya. Paul terus menunggu kepergian pasukan Prancis di dalam lubang. Di dalam lubang, Paul terus memperhatikan tentara Prancis yang dia tikam sebelumnya. Melihat tentara Prancis itu sekarat, Paul merasa bersalah karena sudah menikamnya. Paul mendekati tentara Prancis itu dan berusaha menahan darah yang terus keluar dari tubuh tentara Prancis itu. Hingga akhirnya tentara Prancis itu tewas karena kehilangan banyak darah. Setelah menunggu sekian lama, Matthias akhirnya mendapat pesan dari markas yang menyetujui mendatangani perjanjian damai dengan Prancis. Kabar itu pun sampai dengan cepat ke para tentara Jerman. Matthias bersama perwira Jerman lainnya akhirnya menandatangani surat perjanjian damai tersebut. Tapi gencatan senjata diberlakukan pada tanggal 11 bulan November jam 11 pagi. Itu artinya perang masih berlanjut hingga mencapai waktu kesepakatan gencatan senjata. Lassen Sie das Protokoll verzeichnen. La guerre est finie. Keesokan harinya, Kat dan Paul mendengar berita persetujuan gencatan senjata yang diumumkan lewat radio. Mendengar berita itu, mereka berdua pun merasa lega. Kemudian Kat mengajak Paul mendatangi peternakan sebelumnya untuk mencuri angsa lagi karena Kat merasa lapar. Sesampainya di peternakan, Kat meminta Paul yang masuk ke dalam. Di dalam kandang, Paul berusaha mengambil telur angsa. Sementara Kat berjaga di luar. Tidak berselang lama, Paul dipergoki oleh anak si pemilik peternakan. Setelah berhasil kabur, Paul dan Kat memakan telur angsa itu mentah-mentah. Kemudian Kat masuk ke hutan untuk buang air kecil. Ketika sedang buang air kecil, dari arah belakang, anak si pemilik peternakan sudah menodongkan senjatanya ke arah Kat. Tidak berselang lama, Paul mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Mendengar suara tembakan, Paul segera masuk ke hutan mendatangi Kat. Paul melihat Kat tersungkur karena luka tembak yang dideritanya. Paul pun segera membawa Kat kembali ke camp. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan rombongan tentara Jerman. Paul berteriak meminta tolong, tapi mereka tidak peduli dengan Paul. Paul terpaksa membawa Kat dengan menggendongnya. Sesampainya di camp, dokter langsung memeriksa kondisi Kat. Tapi dokter berkata ke Paul kalau Kat sudah tewas karena peluru yang mengenai Kat mengandung racun.
habe doch gerade noch mit ihm gesprochen. Einfach Pech gehabt. So kurz vor Schluss. Jenderal mengumpulkan semua tentara Jerman di lapangan. Dia memerintahkan semua prajurit tetap menyerang dengan seluruh daya dan kekuatan sebelum gencatan senjata diberlakukan. Karena menurutnya wilayah yang diperebutkan saat itu harus dimenangkan oleh Jerman. Jika mereka menolak, mereka semua akan dihukum mati. Mendengar itu, semua tentara pun hanya bisa terdiam lemas. Latakia gehört in deutsche Hand. Wir werden jetzt zuschlagen mit all unserer Härte und Gewalt. Pasukan Jerman diam-diam bergerak mendekati parit pertahanan musuh. Tapi tidak berselang lama, pihak musuh menyadari kalau pasukan Jerman menyerang saat itu. Pertempuran pun kembali terjadi. Paul dan tentara Jerman lainnya berusaha bergerak maju mencapai parit pertahanan musuh. Hingga akhirnya pasukan Jerman berhasil masuk ke parit pertahanan musuh. Di parit pertahanan, Paul terlibat pertarungan dengan satu tentara Prancis. Mereka bertarung hingga masuk ke dalam bunker. Di dalam bunker, mereka saling bertatapan. Paul dan tentara Prancis itu sebenarnya menyadari kalau mereka tidak perlu bermusuhan lagi. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, tentara Prancis lainnya menikam Paul dari belakang, bertepatan dengan berlakunya waktu gencatan senjata. Setelah gencatan senjata diberlakukan, satu tentara Jerman ditugaskan untuk mengumpulkan tanda pengenal para prajurit yang sudah tewas. Tentara muda itu mengumpulkan tanda pengenal tentara Jerman yang tewas satu persatu. Hingga akhirnya dia menemukan Paul yang sudah tewas. Lebih dari 3 juta prajurit tewas dalam pertempuran memperebutkan lahan kecil tersebut, dan hampir 17 juta nyawa hilang dalam Perang Dunia Pertama. Semoga film ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.